Jadi Rasul itu sudah disiapkan oleh Allah semenjak lahir saja. Lisannya itu sudah dilatih oleh siapa? Oleh persusuannya Bani Sa'ad. Yang pada akhirnya Rasul menjadi orang yang fasih berbahasa Arab. Dan mukjizat terbesar Nabi adalah bahasa Arab fasih, yaitu apa? Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian rutin mingguan Masjid Nurul Amanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan yang paripurna, memberikan kepada kita istiqomah di atas jalan ilmu, karena sesungguhnya manusia tidak akan bisa hidup tanpa ilmu. Ilmu apapun itu, ilmu agama ataupun ilmu dunia. Dan mudah-mudahan langkah kita ini Allah Subhanahu wa taala hargai dengan surga. Mudah-mudahan ikhtiar yang saat ini kita niatkan untuk raf'ul jahli an anfusina, mengangkat segala bentuk kebodohan dari diri kita, adalah salah satu cara kita agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, saya pernah baca dalam sebuah literatur mengatakan bahwasanya kemunduran umat Islam itu bukan karena kemiskinan, tapi karena kebodohan. Jadi kemunduran kaum muslimin semenjak dulu sampai dengan sekarang, kalau kita baca sejarah kenapa umat Islam dijajah atau kenapa banyak negara muslim yang pada saat itu dijajah, bukan karena miskin, tapi karena bodoh. Di hari ini pun sama, kemunduran dalam bab apapun ketika kita ditipu oleh orang lain itu sebetulnya bukan karena kita nggak punya uang. Justru banyak orang buat banyak uang ditipu. Dari nu miskin mah mau ditipu, nu ditipu nu diarahkan kan gitu ya. Tapi orang yang banyak uang biasanya suka ditipu. Kenapa? Karena miskin apa karena bodoh? Karena kebodohan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemiskinan, miskin atau kaya itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian yang tentunya akan hadir di tengah-tengah kita. Pernah nggak Bapak Ibu semua berpikir bahwa begini, Ustadz, kenapa sih Allah itu menciptakan kemiskinan? Sekarang begini Pak, kalau ibadah itu enaknya pas lagi sehat apa pas lagi sakit? Pas lagi sehat kan? Betul nggak? Allah suka nggak kalau kita sehat terus ibadah? Suka nggak? Suka. Sekarang mungkin nggak Allah itu menyiksa kita? Mungkin nggak? Artinya Allah itu pengen kita sengsara, mungkin nggak? Nggak mungkin. Allah tidak menginginkan kesengsaraan. Allah tidak menginginkan kesakitan, penderitaan yang kita rasakan. Allah tidak mau itu. Karena Allah sukanya kita itu sehat. Allah sukanya kita itu kaya. Allah sukanya kita itu berhasil, tidak gagal. Yang jadi pertanyaan adalah begini, lalu kenapa Allah uji kita Ustaz? Kenapa Allah? Kan Allah tidak suka miskin, Allah tidak suka sakit, tapi kenapa Allah timpakan hal tersebut kepada siapa? Kepada manusia. Maka inilah kata para ulama yang disebut dengan qada'un kauni. Apa Pak? Qada'un kauni. Jadi qada itu ketentuan itu ada dua. Qada itu ada dua. Ada yang disebut dengan qada'un syar'i, ada yang disebut dengan qada' kauni. Sebelum kita membahas sirah, kita bahas dulu ini ya, supaya semuanya jelas. Ada yang disebut dengan qada' syar'i, ada yang disebut dengan qada' kauni. Qada' syar'i itu adalah sesuatu yang dicintai Allah, tapi dia bisa ada, bisa tidak ada.
Sesuatu yang dicintai Allah, dia bisa ada ataupun tidak ada. Makna qada syar'i ini maksudnya adalah kewajiban. Satu syariat yang Allah syariatkan kepada manusia. Contoh begini, dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Apa artinya wa qada rabbuka? Dan Tuhanmu mewasiatkan, Tuhanmu mensyariatkan, alla ta'budu illa iyyahu, agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik. Beribadah kepada Allah dan berbakti kepada berbakti kepada kedua orang tua, dicintai Allah apa tidak? Sangat dicintai Allah. Allah suka nggak kalau hambanya berbuat baik kepada kedua orang tuanya? Allah suka nggak kalau kita ibadah hanya untuk Allah? Pertanyaannya begini, apakah itu mungkin nggak terjadi dalam diri seorang hamba? Mungkin. Ada nggak hari ini hamba Allah yang tidak beribadah kepada Allah? Ada apa tidak? Ada nggak hamba Allah yang hari ini tidak berbakti kepada kedua orang tua? Ada. Itu yang disebut dengan qada syar'i. Artinya dia itu sesuatu yang dicintai Allah, tapi kemungkinannya ada dan kemungkinan tidak ada. Sampai ini paham? Paham enggak? Paham enggak? Oke, saya ulangi. Allah itu senang enggak kalau kita ibadah hanya untuk Allah? Senang. Allah senang enggak kalau kita berbakti kepada kedua orang tua? Senang. Mungkin enggak ada seorang hamba yang tidak ibadah ke Allah dan tidak berbakti kepada orang tuanya? Ada enggak? Ada. Berarti sesuatu yang Allah cinta, tapi keberadaannya bisa ada atau tidak ada. Itu yang disebut dengan qada syar'i. Ada juga yang disebut dengan qada kauni. Kalau qada kauni adalah sesuatu yang pasti ada hadir, pasti adanya. Tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Dan dia itu adalah sesuatu yang Allah suka dan Allah tidak suka. Jadi sesuatu ini pasti ada dalam diri seseorang, dan Allah itu kadang suka ini, kadang tidak suka. Ada yang disukai Allah, ada yang tidak disukai Allah, tapi pasti terjadi. Contohnya apa? Sehat dan sakit. Ada nggak manusia yang tidak pernah sakit? Ada Ustaz, bayi baru lahir terus meninggal. Ada nggak manusia yang tidak pernah diuji dengan kemiskinan? Ya mungkin ada. Berarti bapak ibunya yang susah mungkin gitu ya. Anaknya bahagia-bahagia aja gitu. Artinya ibu bapak sekalian, qada kauni ini adalah sesuatu yang pasti terjadi kepada manusia, tapi dia itu bisa dicintai, bisa tidak dicintai oleh Allah. Contoh, tadi saya bilang Allah itu mencintai kepintaran dan Allah itu tidak suka kebodohan. Satu itu. Allah itu suka kesehatan dan tidak suka kalau hambanya sakit, karena sakit itu membuat menderita seorang hamba. Allah itu suka dengan orang banyak harta. Suka Allah itu orang yang banyak harta, karena orang banyak harta mungkin tidak menahan lapar, sama seperti atau tidak seperti orang yang tidak punya uang. Dia miskin, dia tidak bisa makan. Contohnya seperti itu. Allah tidak suka hambanya itu sengsara. Allah suka kalau hambanya itu punya pekerjaan, dan Allah tidak suka kalau hambanya itu pengangguran. Pertanyaannya begini, itu kan pasti terjadi pada diri seseorang. Ada orang yang sehat, ada orang sakit, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang punya pekerjaan, ada orang yang menganggur. Pada sesuatu yang Allah suka dan Allah tidak suka, tapi pasti terjadi. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir seperti ini? Ustadz, kenapa sih Allah itu memberikan sesuatu, memberikan keadaan kepada seseorang yang dia itu tidak disukai Allah? Kan Allah nggak mau kita sengsara, Allah kan nggak mau kita bodoh. Kenapa lalu Allah itu berikan kepada kita kebodohan? Itu satu. Kenapa Allah itu ngasih kepada kita kesengsaraan? Padahal
kebodohan dan kesengsaraan itu adalah sesuatu yang tidak Allah sukai. Bagaimana cara jawabnya? Kadang kan orang, nah sih, oh Allah teh pengen kita kaya, tapi hese duit. Oh Allah teh pengennya saya teh sehat, tapi kenapa saya dikasih sakit? Jawabannya adalah begini Pak. Allah itu menyukai kesenangan pada diri seorang hamba, itu jelas. Allah suka sehat. Allah suka kita ini jadi orang mampu, tidak minta-minta ke orang. Allah suka dengan itu. Allah suka kita bekerja, kita ngasih nafkah ke orang kepada keluarga. Itu Allah suka dengan itu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan kekurangan, uji kita dengan kesehatan? Allah tidak suka dari sisi itu, tapi Allah suka dari sisi hikmah di balik itu. Belum paham? Oke, saya analogikan dengan obat. Bapak ibu sakit, datang ke dokter. Dokter ngasih obat. Rata-rata obat dari dokter teh manis apa pahit? Pahit apa manis? Pahit siga hirup urang. Oh. Pahit kan? Diminum nggak sama kita? Kenapa diminum? Biar sembuh. Maka kita suka obat dari sisi hikmahnya. Kalau minum obat kita sehat dari sisi obat itu. Tapi kita tidak suka obat karena obat itu pahit. Jadi Allah tidak suka kita sengsara. Allah tidak suka kita sakit. Allah tidak menyenangi itu. Tapi Allah suka hikmah di balik kemiskinan, di balik kesusahan, di balik penderitaan yang kita alami. Hikmahnya itu yang Allah siapkan untuk kita. Jadi sejatinya manusia itu tidak Allah sengsarakan, tapi Allah tunggu berikan untuk dia satu hikmah yang dia akan pada akhirnya akan bilang, oh ternyata ini hikmahnya. Ya seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketetapan itu ya sesuatu yang Allah cintai dan Allah tidak cintai dan pasti terjadi kepada diri kita, itu salah satunya ada kebodohan. Dan kata para ulama, kenapa Allah memberikan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah, bahkan oleh kita juga tidak disenangi, agar apa? Agar kita merasakan nikmat saat kita mendapatkan sesuatu yang disukai. Nikmat makan itu saat kenyang apa saat lapar? Nikmat makan itu saat kenyang apa saat lapar? Saat lapar. Kenapa nikmat makan saat lapar? Karena awalnya kita lapar, kemudian menemukan makanan terus kenyang. Nikmat makan itu. Sekarang, nikmatnya punya uang itu saat banyak uang apa saat punya hutang? Bapak-bapak, nikmat punya uang itu saat punya hutang apa lagi nggak punya hutang? Pak, Bapak sekarang saya kasih uang 1 juta. Misalnya, ini contoh ya. Misalnya saya kasih uang 1 juta. Mun Bapak keur boga duit makan, naon sih biasa aja gitu. Tapi kalau dikasih duit 1 juta saat boga hutang 1 juta, gimana rasanya? Bahagia atau tidak? Oke. Sekarang tidur Pak. Tidur dari lelah sama tidur dari tidur. Jadi pagaweuna teh sare wae. Tidur lagi itu kurang nikmat. Tapi kalau tidur dari kelelahan, nikmat apa tidak? Nikmat. Contoh apa? Tidur saat kajian. Nikmat itu. Geus gawe, geus ulin, mendengarkan nasihat, tidur. Ya. Itu kan seperti itu, nikmat kan? Kenapa nikmat? Capek Pak Ustadz tuh kan? Nikmat. Itu hal-hal yang semacam seperti itu, kata para ulama, maka celah seseorang untuk bisa lebih bersyukur itu caranya digubrageun heula tuluy ditaikeun. Nah, jalaran hirup mah seperti itu, ya. Seperti itu. Jadi di ke bawah dulu baru ke atas. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan nikmatnya kehidupan. Lamun teu kitu ulama mualet. Kemudian jamaah rahimakumullah. Hidup itu sudah dicontohkan caranya oleh Rasul SAW. Sekarang hari ini kita lihat
Ujian yang dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ujian apa yang tidak pernah, bentuk ujian apa yang tidak pernah Rasul alami? Semuanya pernah Rasul alami. Kehilangan istri, meninggal. Kehilangan anak, kehilangan ayah ibu jelas. Ditinggalkan kakek, ditinggalkan paman, ditinggalkan orang tercinta. Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu sampai menangis, bersedih ketika pamannya Hamzah terbunuh dalam perang Uhud. Lapar, kelaparan, kurang lapar apa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pernah beberapa bulan dapur Rasul tidak pernah menyala, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengganjal perutnya. Apalagi rasa sakit ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau hendak mau meninggal dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sakitku ini seperti sakitnya dua orang yang dikumpulkan dalam satu tubuh. Bayangkan sakitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ujian apa yang tidak pernah dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Semuanya pernah Rasul alami. Apa solusinya Bapak Ibu? Dalam surat Al-Kahfi disebutkan, wadhkur rabbaka watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Baca olehmu sesuatu yang kami atau sesuatu yang diwahyukan kepada nabimu, yaitu Muhammad SAW. Watlu ma uhiya ilaika, kepada dirimu. Bacalah wahyu yang diwahyukan kepada dirimu, yaitu apa? Al-Quran. Maka kata para ulama rahimahumullah, mereka mengatakan bahwasanya hidup itu berubah, hidup itu naik dan turun, hidup itu antara ada dan tidak ada, hidup itu dirasanya enak dan tidak enak, tapi solusinya adalah iman. Dan iman itu sumbernya ada dalam Al-Quran. Jadi Quran itu Bapak Ibu diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wahyu yang di dalamnya ada bentuk syariat sekaligus sebagai hiburan bagi diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita sampaikan sebagai hiburan? Quran itu 30 juz, tidak semuanya tentang syariat, Pak. Tidak semuanya tentang syariat. Tapi Quran 30 juz itu mengemas segala solusi dari permasalahan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada masalah turun ayat Quran. Ketika ada masalah turun salah satu surat. Ketika ada masalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ingat bahwa Allah pernah berfirman seperti itu. Maka hari ini Bapak Ibu sekalian, kita harus lebih mendekat dengan Al-Quran. Itu kenapa? Karena Quran menghadirkan solusi. Ari Nabi mah maca Quran teh ngarti, mangi solusina. Ari urang mah maca Quran teh masih kena ngambang. Soalnya naon? Tengah. Hari ayeuna mah Pak Ustad bujeng-bujeng tafsirna macana oge abi can lulus. Masih kena di Iqra, masih kena di kelas non Al-Ikhlas. Masih kena di Al-Maun cenah abdi mah ta acan An-Naba siga batur. Tidak apa-apa. Hari ini mulai Pak, karena Quran itu hadir sebagai solusi bagi kehidupan kita. Itu sudah dari dulu. Dan itu sebagai hiburan. Jadi ulama dulu, para sahabat Nabi SAW, dihiburnya itu bukan dengan hiburan healing, tapi dengan Quran. Hari ini kenapa kita penat? Karena kita jauh dari Quran. Pak Ustadz, saya baca terus Quran. Sekali-kali mah baca terjemahnya, sekali-kali mah baca tafsirnya, sekali-kali mah baca penjelasannya, tadaburi Quran itu. Kenapa? Karena di sana banyak solusi dari kehidupan kita. Ya, ini jadi kembali lagi, kemunduran manusia hari ini itu bukan karena kemiskinan, tapi karena apa? Kebodohan. Ya, baik. Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah taala pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa hikmah, bagaimana sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disusui pada saat lahir. Ya, pertemuan sebelumnya seingat saya 5 bulan yang lalu itu membahas tentang kenapa Rasul dilahirkan dalam keadaan yatim. Sekarang yang akan kita bahas, apa hikmah dibalik kenapa Rasul itu disusui oleh orang lain
tidak disusui oleh siapa? Oleh ibunya sendiri. Maka apa yang terjadi pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlepas dari hikmah dan pelajaran. Kenapa seperti itu? Baik, Bapak dan Ibu sekalian, dikisahkan bahwa setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh ibunya, yaitu Aminah, selama 3 sampai 6 hari beliau itu masih disusui oleh ibu. Jadi disusui oleh orang lain itu bukan berarti Aminah, ibu beliau itu tidak memiliki atau tidak keluar ASI-nya. Ini di dalam keterangan dalam sejarah disebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sempat disusui oleh ibunya setelah dilahirkan 3 sampai 7 hari. Kemudian beliau disusui oleh Thuwaibah, maulatu Abi Lahab ayyaman. Lalu disusui beberapa hari oleh pembantunya Abu Lahab, yaitu siapa? Thuwaibah atau budak. Budak teh sanes anak ya. Budak itu apa? Hamba sahaya. Ya, hamba sahaya. Yaqulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Arda'atni wa Aba Salamata Thuwaibah." Aku dan Abu Salamah itu seorang sahabat. Aku dan Abu Salamah disusui oleh Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah pembantu atau budaknya Abu Lahab. Kemudian ada satu riwayat mengatakan dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair dari bapaknya, yaitu Zubair bin Awam. Apa hubungannya dengan Rasulullah SAW? Urwah bin Zubair bin Awam itu adalah putranya Asma bintu Abi Bakar. Jadi Zubair bin Awam itu menikah dengan siapa? Dengan Asma, putrinya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Asma dengan Aisyah itu adik kakak. Asma dengan Aisyah itu adik kakak. Nah, mereka menikah punya anak namanya Urwah bin Zubair. Ini kalau dalam ilmu hadis disebutkan riwayatul ibni an abih. Riwayat seorang anak dari bapaknya. Jadi meriwayatkan hadis dari bapaknya, biasanya kan meriwayatkan hadis dari orang lain. Ini meriwayatkan hadis dari bapaknya. Ustaz, dalam ilmu hadis kenapa itu ditelusuri seperti ini? Karena riwayat anak dari bapak itu riwayat istimewa. Kenapa coba riwayat istimewa? Karena kecil kemungkinan salahnya. Karena kan anak ka bapak mah sering ngilu kan. Beda jeung ka batur. Kabuka kolot mah ngilu terus. Jadi meriwayatkan sesuatu itu dari bapaknya. Baik. Beliau Zubair bin Awam berkata, "Wa Thuwaibah maulatun li Abi Lahabin wa kana Abu Lahab a'taqaha." Thuwaibah ini merupakan hamba sahaya yang menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah hamba sahaya yang dimiliki oleh Abu Lahab. A'taqaha, kemudian dimerdekakan oleh siapa? Oleh Abu Lahab. Fa'arda'at an-nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma mata Abu Lahab, urihi ba'du ahlihi bi syarri hibatin. Satu ketika Abu Lahab ini Abu Lahab ini meninggal. Beliau meninggal dunia dan Thuwaibah itu masih sudah merdekakan. Kemudian ketika Abu Lahab meninggal, beberapa keluarganya mimpi buruk. Jadi Abu Lahab ini meninggal, tabbat yada Abi Lahabiu watab, kan ada ya dalam Al-Quran ancaman atau keadaan Abu Lahab dengan istrinya pada saat itu. Abu Lahab itu sudah meninggal. Ketika sudah meninggal dunia, beberapa anggota keluarganya dimimpikan, diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimpinya mimpi buruk. Qala lahu, kemudian dapat ditanya, "Madza laqita?" Jadi
Mimpi buruknya itu Abu Lahab ditanya, apa yang kau dapatkan, apa yang kau temui di sana? Jadi di akhirat itu, wahai Abu Lahab, apa yang kau temui? Qala Abu Lahab, lam alqa ba'dakum ghayra anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati Thuwaibah. Sesungguhnya aku itu tidak menemukan apapun kecuali sesuatu yang buruk di sini, di akhirat sini. Jadi keluarganya mimpi ketemu Abu Lahab, kemudian ditanya, wahai Abu Lahab, apa yang kau dapati? Kata Abu Lahab, sesungguhnya aku tidak mendapatkan apapun kecuali sesuatu yang buruk. Kecuali aku di sini, kata Abu Lahab, kecuali aku di sini diberi minum. Diberi minum. Gara-gara aku memerdekakan hamba sahayaku, siapa? Thuwaibah. Dan Bapak Ibu tahu kenapa Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah? Karena pada saat itu Abu Lahab senang dengan kelahiran Rasul. Jadi saat Abu Lahab dikabari bahwa Nabi SAW lahir, pada saat itu Abu Lahab langsung memerdekakan siapa? Thuwaibah, budaknya. Dan karena itulah, karena memerdekakan Thuwaibah lah, Abu Lahab diberi keringanan. Apa keringanan azabnya? Dikasih minum, tapi di neraka. Dikasih minum di neraka. Itu keringanan, ya, keringanan. Baik. Kemudian disebutkan oleh Imam As-Suhaili, beliau berkata, Thuwaibah waktu Abu Lahab masih hidup, Abu Lahab diberi kabar gembira oleh siapa? Oleh Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah sekali lagi budaknya Abu Lahab. Bimaulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan diberi kabar gembira oleh Thuwaibah, Abu Lahab ini dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahu, Thuwaibah berkata kepada Abu Lahab, asy'arta anna Aminah waladat ghulaman li akhika Abdullah? Wahai, kata Thuwaibah, wahai Abu Lahab, apakah engkau merasa bahwasanya Aminah telah melahirkan seorang anak kecil untuk saudaramu Abdullah? Abdullah itu adalah bapak siapa? Bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha idhabi. Abu Lahab berkata, sudah, kamu pergi saja. Fa anti hurrah. Kamu hari ini adalah orang yang merdeka. Fa nafa'ahu dzalika wa huwa finnar. Maka gara-gara Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah, maka Allah berikan keringanan. Dengan tadi keringanannya diberikan apa? Air minum, wa huwa finnar. Padahal dia sedang di mana? Di neraka. Pertanyaannya, azab neraka paling ringan itu apa? Untuk siapa? Ada dikasih air minum, meringankan tuh. Moalnya, orang oge kapanasan 50 derajat Celcius, minum pakai segelas air cukup tuh. Moal. Azab neraka paling ringan adalah untuk Abu Thalib. Abu Thalib diberikan apa? Keringanan. Di nerakanya dikasih sendal. Di nerakanya dikasih sendal, dikasih alas kaki, tapi otaknya ngagolak. Ya, itu keringanan. Waliyadu billah. Jangan pernah kita bercita-cita pengen masuk neraka. Tong hayang nyobaan gitu ya. Waqad arda'at Thuwaibah Hamzah radhiyallahu anhu ammar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Thuwaibah pun selain pernah menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau juga pernah menyusui pamannya Rasul, yaitu Hamzah. Jadi Hamzah itu selain paman beliau, pamannya Rasul, beliau juga adalah saudara sepersusuannya Rasul. Abu Salamah juga sama, saudara sepersusuannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Bapak ditanya siapa saudara sepersusuannya Rasul, satu Hamzah, karena Hamzah pernah disusuai oleh Thuwaibah, begitu juga dengan Abu Salamah. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'rifu dzalika li Thuwaibah
wa yasiluha minal Madinah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui hal tersebut untuk Suwaibah. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu itu bahwa saudara persepusuannya adalah Hamzah dan Abu Salamah. Kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam diurus oleh Ummu Aiman. Oleh siapa? Ummu Aiman radhiyallahu anha. Ummu Aiman itu mengurus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman itu siapa? Ummu Aiman itu adalah istri dari siapa? Ummu Aiman itu adalah istri dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu siapa? Anak asuh Nabi. Zaid itu anak asuh Nabi, menikah dengan ibu asuh Nabi. Kebayang terbayang? Baik. Pak, Bapak Ibu sekalian, lihat. Ummu Aiman pasti lebih tua dari Zaid, betul? Lebih tua daripada Zaid bin Harithah. Ummu Aiman itu orang Habasyi, berkulit hitam. Tapi karena menikah dengan dia soleha, menikah dengan Zaid bin Harithah anak asuh Rasul yang soleh, kedua orang ini punya anak namanya Usamah bin Zaid, panglima perang pertama setelah Rasul SAW dalam Islam, yang diutus oleh Rasul SAW pada saat itu, yaitu cucu angkat Rasul. Namanya siapa? Usamah bin Zaid. Ya, ceritanya panjang ya. Ketika Usamah hendak mau perang dan lain sebagainya. Ya, panglima termuda dalam Islam waktu itu adalah Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid itu putranya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu adalah putra asuhnya Rasul, putra angkatnya Rasul, menikah dengan Ummu Aiman. Siapanya Rasul tadi? Yang mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lama berselang, Rasul sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Thuwaibah dan tidak lama diasuh oleh Ummu Aiman. Datanglah para perempuan dari daerah Taif atau dari arah Taif. Sekarang Taif itu dengan Mekah jaraknya kurang lebih sekitar 100 kilo. Kalau ibu bapak ke Mekah, itu biasanya ada program ke Taif. Taif itu identik dengan sejarah Nabi dakwah ke Taif ya. Saya tidak akan bercerita sekarang nanti karena ada bagiannya. Intinya dari Taif. Taif itu jaraknya 100 kilo, kurang lebih dari Mekah. Dan sekarang tempatnya atau dari dulu tempatnya adalah pegunungan, kampung. Dari kampung. Datanglah perempuan-perempuan dari kampung. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencari anak-anak kecil sebagaimana adat Arab pada saat itu untuk mereka susui. Jadi dulu mah ibu-ibu teh cara mendapatkan income penghasilan teh caranya menyusui anak orang lain. Jadi dari daerah Taif turun ke Mekah mencari anak-anak kecil yang mereka hendak susui, dan ini waktu itu adalah adatnya orang Arab. Fa'uridu alaihinna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditawarilah Rasul pada saat itu. Kan mereka mencari nih, siapa nih bayi-bayi di Mekah yang mau kami susui. Pada saat itu ditawarilah kepada mereka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan rata-rata dari mereka menolak, tidak mau. Kenapa? Karena idza qila lahunna innahu yatim. Mereka menolak karena Nabi ini anak yatim. Kalau anak yatim pikirannya sahanudek mayarna. Kan gitu, sahanudek mayarna. Pada saat itu innahu yatim atau innahu yatim. Rasul itu anak yatim. Kemudian pada saat itu termasuk Halimah Goyah. Aduh, cenanya bet anak yatim ker aya teh ker aya hiji-hijina anak yatim deh. Pada saat itu walamma lam tajid Halimah tiflan ta'khuduhu fi hini wajadat jami'un nisa'at falan adat Halimah wa akhadat ma'aha.
Pada saat itu semua perempuan-perempuan yang datang dari Taif yang mencari anak-anak kecil yang akan mereka susui atau bayi-bayi yang mereka akan susui, tidak menemukan satupun pada saat itu kecuali Rasul. Maka Halimah berpikir, daripada eueuh mah mendingan ambil nu aya. Jadi pada saat itu Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad, dari daerah kampung, dari daerah Taif pada saat itu, daripada nggak ada, beliau ambil saja Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah pada saat itu Halimah tahu orang ini akan menjadi nabi dan rasul? Tidak. Ini hikmahnya. Kenapa seperti itu ya? Luar biasa. Jadi Halimah pada saat itu nggak tahu orang ini bakal jadi nabi dan rasul. Ketika orang lain, ketika wanita lain menolak karena dia adalah anak yatim, tapi Halimah pada saat itu daripada nggak ada, saya ambil saja. Kemudian jamaah rahimakumullah, ternyata ketika Halimah membawa anak ini, yaitu Nabi SAW, bayi ini yang bayi kecil ini, bersama suaminya yaitu Al-Harith bin Abdul Uzza, ternyata mereka mendapatkan keberkahan. Berkahnya apa? Berkah di hewan tunggangan yang mereka tunggangi. Kemudian susu dari unta-unta mereka itu melimpah. Kemudian kebun-kebun mereka jadi subur. Apa yang dirasakan oleh Bani Sa'ad pada saat itu, keberkahannya tidak seperti saat Rasul tidak ada. Jadi ketika Rasul belum datang mereka mendapatkan kehidupan biasa saja. Tapi ketika Rasul hadir pada saat itu, hadirlah keberkahan. Maka ketika sudah 2 tahun, Halimah datang ke siapa? Ke ibunya Aminah. Karena kan menyusui itu kan 2 tahun. Halimah itu kan seharusnya sudah mengembalikan bayi tersebut kepada siapa? Kepada keluarganya. Pada saat itu Halimah datang kepada siapa? Kepada ibunya Rasul. Kemudian nawar, wahai Aminah, kalau bisa mah budak NTT bisa diwe gitu. Kenapa? Karena Halimah merasakan keberkahan di tempat lingkungannya karena kehadiran orang ini. Karena kehadiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu mungkin cerita singkatnya. Cerita singkat bagaimana Rasul Shallallahu alaihi wasallam prosesnya, di proses ketika beliau akan disusui dan ketika disusui oleh siapa? Oleh Halimah As-Sa'diyah. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah kenapa Rasul atau apa hikmah Rasul disusui oleh seorang Halimah As-Sa'diyah yang datang dari perkampungan kota Taif. Itu kenapa? Nah, itu yang jadi inti pembahasan kita. Baik. Sudah ada? Enggak? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Baik. Kenapa di antara alasan Rasul sallallahu alaihi wasallam disusui atau dikirim untuk disusui oleh salah seorang perempuan dari tempat yang jauh, artinya dari perkampungan, di kampung bukan di daerah kota. Padahal pada saat itu wa in kana min 'adati asyrafil 'arab fi'lu dzalik faqad kana li hikamin 'azimah. Jadi tidak lepas dari apa? Tidak lepas dari kebiasaan bangsa Arab pada saat itu, dan itu pun memiliki hikmah. Yang pertama adalah inna fi radha'atihi fil badiyah taqwiyatun li jismihi. Karena di antara hikmah kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam disusui di perkampungan adalah untuk agar badannya bisa kuat. Jadi kan terpaan daerah kampung jeung kota beda. Ari di lembur mah beda merenya gizina, suasanana beda. Kenapa? Karena disebutkan di sini siyanatan lahu minal aubiah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam terlindungi dari wabah
terlindungi dari penyakit yang tersebar di kota. Kota mah kan sekarang juga kan begitu ya, knalpot kendaraan, beda dengan di mana? Dengan di kampung. Hikmahnya adalah Allah itu sudah mempersiapkan dari semenjak bayi, Rasul itu terdidik untuk menjadi seorang yang kuat, kuat fisik, kuat mental. Ya, di sini disebutkan juga sofaan lidhihnihi. Sofa lidhihnihi itu adalah berpikir jernih. Ya, ini salah satu alasan kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu di mana disusukan atau disusui oleh seorang perempuan dari kampung. Nah, kenapa tidak di Mekah? Wa anna Makkah fi dzakal waqti yafidu ilaihal katsir min jami'i ajnasin nas lil haji waz ziyarah wat tijarah. Karena pada saat itu Mekah sedang padat-padatnya, atau pada saat itu Mekah itu menjadi tempat destinasi tujuan seluruh manusia di seluruh penjuru dunia. Untuk apa? Melaksanakan haji. Untuk apa lagi? Untuk hanya sekedar berziarah dan untuk berdagang. Mimma yaj'aluha mu'arradatan lil awbi'ah aktsar min ghairiha. Itulah yang menjadikan Mekah gampang tersebar wabah di sana. Maka pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam istilahnya disusuinya di mana? Di perkampungan, agar fisik dan mentalnya diterpa dengan sesuatu yang baik. Makanya ibu dan jamaah rahimakumullah, para murabbun itu para ahli mengatakan bahwasanya kita sebagai orang tua itu harus memperhatikan kesehatan anak. Dengan cara apa? Dengan cara kita sering mungkin keluar ke alam yang terbuka. Alam terbuka. Jadi ada ya istilahnya apa? Saya nggak tahu ya. Anak sekarang itu kinestetiknya tidak terasah ya. Kenapa? Karena dari bayi tidak dilatih untuk rapekan. Namanya bahasa Indonesia teh bukan rapekan teh, kreatif. Teu kreatif budak ayeuna mah. Beda jeung baheulanya. Jadi leutik keneh teh geus bisa nyepeng palu, nyepeng paku, nyeun kandang hayam. Gitu ya. Ngabenerkeun plafon, masang jam dinding. Budak ayeuna mah bingung masang jam dinding ya. Ya, kenapa? Karena ininya tangannya itu tidak lihai. Ya, anak sekarang kan seperti itu ya. Makanya di kampung mah orang teh bakal dapat pendidikan seperti itu. Ini dikatakan oleh para ahli. Ya, dikatakan oleh para ahli seperti itu. Jadi kan hari ini kalau kita ingin melatih kinestetik anak itu, bawa ke sawah. Orang kota mah sok muka trip ke kampung, Pak, ka lembur. Ada komunitas ibu-ibu di Bandung itu. Field trip nate, jalan-jalan nate, membawa anak-anak mereka ke kebun, Pak. Jadi di Lembang mah kebun ge payu, Pak. Pakai apa? Dipakai latihan atau orang-orang kota. Kapanan kita orang kampung mah asa teu kudu kitu gitu kan. Ya, field trip nate mengenal sapi. Kakandang sapi kan. Kan di kampung mah kandang sapi teh biasa gitu ya. Lihat kolam ikan gitu ya, turun ke sawah, itu kan sesuatu hal yang biasa. Saya ingat waktu kecil hirupna teh di sawah we, ngadulang layangan jeung ngala belut. Ya, enggak tahu orang sini masih suka ya. Kalau dulu saya waktu kecil lamun teu ngadulang layangan teh ngurek. Ya, sok dicarekan eta teh ku tukang sawah dan boga sawah. Nah, soalna sok ngarusak galeng. Jadi di tempat saya mah di kampung saya sawah teh terasering kan kaluhur. Gampang longsor, gampang rempang. Jadi lamun geus nguruk teh si pancing teh lain diasupkeun, digali. Wah, eta teh dibebriknya baheula ya. Cerita saya dulu gitu. Kalau enggak ngadulang layangan ya lagi usum panen, lagi usum mopok sawah, itu kan sawahna digalei. Si galenganna teh da murung lang layangan. Ya, seperti itu dulu ya. Kalau anak sekarang kan udah susah nyari seperti itu. Di kita mungkin sudah nggak ada
Hari ini anak-anak kita sudah pegang apa? Pegang HP. Ya, jadi sudah tidak lagi ngadulang layangannya secara langsung. Aya nama ngadulang layangannya dina ieu. Ya. Baik. Dan itulah salah satu hikmahnya. Dan juga Ibu Bapak, dan juga disebutkan di sini oleh Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan punya anak namanya Al-Walid. Punya anak namanya Al-Walid. Kata beliau, "Adarra bina hubbul Walid." Sesungguhnya kami saking cintanya dulu terhadap anak kami, Walid. Beliau itu tidak diasuh oleh siapa? Oleh orang-orang kampung. Makanya kata siapa? Kata Abdul Malik bin Marwan, "Adarra bina hubbul Walid." Hubbul Walid. Ternyata kecintaan kita kepada Walid itu justru malah membahayakan. Kenapa? Li'annal walida kana lahanan. Walid itu kalau ngomong dia selalu salah. Lahan. Ngomongnya selalu salah. Kan orang Arab bod gitu ya, atau salah pengucapan, selalu salah ngomongnya. Wa kana Sulaiman fasihan. Sedangkan anakku yang lain, kata siapa? Kata Abdul Malik, dia itu ngomongnya fasih. Kenapa? Li'annal walida aqama ma'a ummihi wa Sulaiman wa ghairuhu min ikhwatihi sakanul badiyah fata'arrabu. Kenapa? Karena Walid pada saat itu diasuh oleh ibunya di kota, sedangkan Sulaiman dan saudara-saudaranya yang lain itu diasuhnya di mana? Di kampung. Fata'arrabu, maka lisan mereka itu fasih ketika berbicara bahasa Arab. Tsumma addabu fata'addabu. Kemudian mereka itu uddibu fata'addabu. Mereka itu diajari adab fata'addabu. Akhirnya mereka juga beradab. Ya. Jelas ya, pergaulan kota dengan pergaulan kampung lebih baik mana? Kampung dulu, sekarang mah hampir sama aja. Ya, karena media sosial atau alat komunikasinya sudah masuk ke kampung-kampung. Kalau dulu kampung itu lebih bersih. Artinya tidak hanya sisi udara tapi sisi pergaulan. Kemudian yang kedua, ini yang terakhir ya. Yang kedua adalah kenapa disusui oleh Halimah atau disusui oleh orang kampung? Karena Bapak Ibu sekalian, Bani Sa'ad ini adalah bani atau kelompok atau keturunannya ini, kabilah ini adalah kabilah yang bicara bahasa Arabnya fushah, fasih. Bicara itu fasih. Kalau di sini saya ngobrol bahasa Sunda, banyak orang yang mungkin tidak mengerti. Padahal usulnya itu Tasik. Usulnya itu Bandung, usulnya itu Garut. Payan kalau saya ajak ngobrol pakai bahasa Sunda, nyambung mal Payan. Ya mungkin sekarang sudah lupa ya. Kalau kita mau bahasa yang fasih, maka biasanya tinggalnya di mana? Di perkampungan. Kalau sudah di kota itu sudah jarang orang berbicara pakai bahasa apa? Pakai bahasa Sunda, pakai bahasa ibunya. Nah maka pada saat itu Rasulullah SAW disusui oleh Bani Sa'ad karena bahasa Arab Bani Sa'ad ini adalah bahasa Arab fasih. Dan apa hikmahnya Bapak Ibu? Mukjizat terbesar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Quran. Quran ditulis pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab Quran itu adalah bahasa Arab paling fasih. Jadi Rasul itu sudah disiapkan oleh Allah semenjak lahir saja. Lisannya itu sudah dilatih oleh siapa? Oleh persusuannya Bani Sa'ad. Yang pada akhirnya Rasul menjadi orang yang fasih berbahasa Arab. Dan mukjizat terbesar Nabi adalah bahasa Arab fasih, yaitu apa? Al-Quranul Karim. Ini salah satu itunya. Salah satu apa? Salah satu hikmahnya. Maka jamaah rahimakumullah, di sini dibahas bahwa musuh-musuh Islam hari ini tidak banyak, mereka banyak menyerang ke bahasa Arab. Orang orientalis itu pertama kali ilmu yang mereka pelajari, orang orientalis itu orang barat, sarjana barat, yang mereka itu bukan Islam, tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi.
Tapi mereka mempelajari Islam untuk menghancurkan Islam. Itu ada Pak. Orang-orangnya ada semenjak dulu. Bahkan orientalis terkenal pernah datang hadir di Indonesia waktu penjajahan Belanda pada saat itu. Ya, dan kalau dalam studi hadis itu dipelajari bahwasanya orang orientalis itu sampai menuliskan satu karya hadis fenomenal. Itu sampai seperti itu. Kalau mereka tidak pintar bahasa Arab, mereka tidak akan pernah bisa seperti itu. Contohnya seperti Ignaz Goldziher, ada orang Eropa. Itu alumni mana Pak? Alumni Al-Azhar Mesir. Orang pinter, jago bahasa Arab, jago sastra Arab. Tapi dia orang orientalis. Dia misinya untuk menghancurkan Islam. Dan mereka pertama kali kalau mau menghancurkan Islam itu, mereka mulai tidak belajar Quran dulu, tapi belajar bahasa Arab dulu. Kenapa belajar bahasa Arab dulu? Ketika mereka sudah bisa bahasa Arab, mereka akan bisa Quran dan bisa hadis. Jadi mereka bisa ngotak-ngatiknya. Ya, jadi mereka belajar bahasa Arab dulu. Makanya dulu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari. Beliau menulis satu surat, Umar bin Khattab menulis satu surat kepada Abu Musa al-Asy'ari dan beliau berkata, "Fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah." Pahamilah olehmu sunnah dan pahamilah olehmu bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah lugatuddin, bahasa agama kita. Ustadz kan orang Arab, iya. Tidak semua orang Arab paham bahasa Arab. Hah? Memang gitu? Iya. Tidak semua orang Arab itu fasih ngomong Arab, Bu. Saya punya teman dulu ketika kuliah orang Arab, Bu, baca Quran aja nggak bisa. Demi Allah, ada orang Arab tuh bisa baca Quran. Ada orang Arab. Kemarin saya pulang dari Madinah itu, alhamdulillah baru 1 minggu saya pulang dari Mekah dan Madinah, Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya ketemu di Uhud, orang Arab suruh baca ayat kursi teapal. Muhafid kata dia. Ayat kursi itu nggak hafal. Baca Quran nggak bisa. Sampai kata jamaah geleng-geleng. Ustaz memang gitu ya? Iya. Orang sini kalau nggak belajar bahasa Arab dia nggak punya basic. Bahkan pertanyaan-pertanyaan mendasar saja mereka tidak bisa tentang bahasa Arab. Jadi palinter kene orang-orang gitu. Orang Indonesia palinter bahasa Arab teh. Kuliah kan itu langsung jarang nahwu, baca kitab palinter. Tapi orang sana banyak orang yang tidak bisa, jangankan bahasa Arab. Jadi ngomongnya itu bukan bahasa Arab fusha, mereka nggak ngerti Pak. Saya dulu tahun 2019, ini pengalaman pribadi saya. 2019 pada saat saya haji, saya sekamar dengan orang Mesir. Ari orang Mesir jago tuh bahasa Arabna. Cek bapak ya, Pak. Orang Mesir asli jago tuh bahasa Arabna. Jago kuduna. Dia itu pegawai apa ya? Mencukur ramah di pegawai pabrik air. Dia cerita ke saya, dia pegawai pabrik air. Ya, di PDAM atau di pabrik-pabrik tukang air minum kemasan, kata dia. Nah, sehingga gitulah. Nah, kemudian dia bilang ke saya seperti ini. Ya Ustadz, kata dia, ente harus sama anak terus. Kenapa? Karena pada saat itu kan setiap travel lokal sana juga ada ustadz pembimbingnya. Dan ustadz pembimbingnya itu waktu itu kalau tidak salah orang Habasyah, orang Ethiopia. Bahasa Arabnya itu fusha. Si syekhnya itu berbicara bahasa Arab fusha, bahasa Arab Quran. Kata dia, saya tidak paham satu huruf pun, kata dia. Kata saya tuh, ente kan orang Mesir, bisa bahasa Arab. Dia ngomongnya bahasa Arab sama saya, tapi bahasa Arab Amir. Jadi saya itu jadi translatornya dia. Pada saat itu orang Mesir ngomong apa dia katanya? Kayak gini. Oh iya. Jadi kata dia, saya itu memang orang Mesir. Harusnya saya juga lebih pintar bahasa Arab daripada ente. Tapi karena saya tidak belajar, katanya. Jadi di Mesir itu kalau orang yang kuliah di Azhar atau kuliah di kampus, dia itu orang terpelajar, katanya. Tapi kalau nggak kuliah tuh nggak terpelajar, artinya tidak talaki kepada guru, itu tidak tahu bahasa. Jadi setiap saya ngobrol itu sama dia, sama 2 temennya, ada satu lagi temennya itu agak sedikit paham dia bahasa fusha.
Tadi syekhnya bilang apa? Syekhnya bilang gini gini gini. Oh, apa besok kita ngapain? Gini gini. Nanti di Arafah kita apa aja bacanya? Gini gini. Oh iya kata dia. Jadi aneh. Hari ini ya bukan hari ini saya pengalaman gitu. Heran aja. Ada orang Mesir yang harusnya jago bahasa Arab, lebih jago daripada saya harusnya, tapi dia ternyata tidak paham bahasa Arab. Ya, jadi tengah jamin Pak, tidak ngajamin orang Arab bisa bahasa Arab. Banyak orang Arab tidak bisa baca Quran. Lamun kitu mah tuh halaqah Quran di ditu teh keresaha. Keresaha Pak. Sama Pak. Pelajaran tahsin, saya dulu belajar Al-Qur'an. Dulu pasien-pasiennya itu kebanyakan orang Arab Pak, bukan orang Ajam. Kita mah lulus Pak. Lulus pada saat itu belajar tahsin, tapi mereka itu gak ada yang lolos Pak. Orang Arab itu gak ada yang lolos. Makanya mereka kalau cari guru Quran, dulu saya ada mata pelajaran Al-Quran, tahfidz dan bacaan Quran, mata kuliahnya itu kalau mau cari guru yang baik, cari gurunya gampang nilai maksudnya, tanda kutip ya, gampang nilai, cari ruangan yang banyak orang Arabnya. Kalau cari di koah itu atau di ruangan itu banyak orang Arabnya, berarti dosennya mudah. Jadi dulu tuh waktu kuliah saya dikasih jadwal. Ketika jadwal turun Pak, itu dikasih 1 minggu, namanya usbu jadawil. Usbu jadawil itu adalah minggu di mana kita boleh merubah nama dosen, boleh pindah dosen. Misalkan dosen ini kurang bagus, jadi rekomendasi kakak kelas. Dosen ini gimana? Bagus penjelasannya, tapi susah nilai. Ente cari lagi yang lain. Dicari lagi ada 2, pindah ke sini, iya pindah. Yang kalau lagi apes mah, pilihan nyungkur eta. Ngukur iya wah, udah geus we eta we cenah bae bismillah gitu. Kadang gitu. Nah, itu biasanya dosen-dosen yang susah itu enggak ada orang Arabnya sama sekali. Saya di kelas enggak punya teman orang Arab asli, enggak ada. Ya, waktu itu enggak ada. Tapi kalau di pelajaran-pelajaran non hadis, karena saya dulu di fakultas hadis, di luar fakultas hadis, misalkan contohnya seperti Quran itu, kita cari guru Quran. Tinggal ya kan jadwalnya sesuai. Kita toong seperti ini. Banyak orang Arab, dah saya klik itu. Oke, berarti syekhnya bager. Kalau banyak orang Arabnya kayak gitu. Pokoknya kata orang Arab, kadang orang Arab nanya ke saya. Orang Arab datang pakai sorban, datang ke saya begini. Ente pelajaran apa sekarang? Pelajaran ini. Siapa sih ente? Ini. Dia tunjukin jadwal. Saya ini. Oke. Menurut ente gimana? Ke saya tanya. Menurut ente gimana? Khair, taib, sudah dia. Klik sama dia. Jadi diklik sama dia, kemudian dia pilih dosennya itu. Ya, jadi pas saat Quran itu, saya ingat itu, saat Quran itu, orang-orang Arab itu kan kalau kita takut ya, misalkan kalau tahfidz nyontek dari HP. Kalau mereka itu nggak ada ininya. Ini sebagiannya oknum saja. Jadi dibuka aplikasi Quran, kemudian ditaruh di belakang kursi, ditempelin kayak gini. Baca aja gini baca. Kan ruangan kelas itu gede kan, dan si dosen yang baik mah menurut kita ya, baik itu adalah artian tidak terlalu perhatian lebih. Dia duduk di kursi di depan. Setelah itu tasmi cuman satu ayat. Kan kalau tasmi semua kan nggak mungkin waktunya. Maka pas giliran dia ngitung nih ayat keberapa dia akan bagiannya. 1, 2, 3. Baru diapalin itu. Setelah itu wajaan kayak gitu. Dia mah wajih. Jadi lisannya itu tidak fasih Pak. Waji'e la waji'e gitu baca itu. Itu orang Arab Pak. Ada yang seperti itu dan saya tahu itu. Ya. Jadi kalau di Arab, kalau yang pintar itu jadi syekh, jadi ulama. Tapi yang kayak gitu maksimal jadi supir taksi ya, buka kebun gitu. Jadi ya seperti itu. Karena mereka juga bahasa Arabnya kurang bagus ya. Ya, bahasa Arabnya kurang bagus. Kita kasih kitab, ada tuh, kita kasih kitab. Ini ente enggak anak saya enggak mau senang pakai kitab. Lah terus gimana? Coba ente buat talkhis kata dia. Cetek ringkas aja kitabnya terus kasih ke anak. Tuh enggak tahu cara belajarnya gimana. Kalau kita kan ke ilmu tuh kitab dipegang waktu itu. Kita dipegang, mereka tuh digulung, kertas digulung. Sakuan. Gini we baca hungkul. Tuh kan ngartian tuh kan tuh. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, bahasa Arab itu bukan bahasa orang Arab. Ingat ya.
Bahasa Arab dengan orang Arab tuh lain. Arab, orang Arab, bahasa Arab. Bahasa Arab itu bukan bahasa orang Arab, tapi bahasa orang Islam. Sekali lagi, bahasa Arab itu bukan bahasa orang Arab, tapi bahasa apa? Orang Islam. Berarti orang yang beragama Islam harus tahu bahasa Arab. Harus tahu bahasa Arab. Kenapa? Karena ilmu itu diambil dari literatur asli, yaitu Quran. Quran itu tertulis dalam bahasa Arab. Dan hikmahnya adalah Rasulullah SAW disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, seorang kabilah yang mereka itu fasih dalam bahasa Arab. Karena Nabi SAW pada akhirnya akan diberi sebuah mukjizat yang terbesar bagi beliau, yaitu Al-Quran. Dan Quran itu ditulis dengan menggunakan bahasa Arab fusha. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian jamaah rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah di lain waktu kita akan bercerita dan berkisah kembali. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadi faidah untuk Bapak Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan dan sikap saya yang menyinggung hati Bapak Ibu sekalian. Semoga kita sehat, semoga kita bisa tetap istiqomah, semoga kita terus menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dan besar dalam kesabaran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.